Oke, selamat pagi menjelang siang kepada rekan-rekan pengiklan dan pemirsa sekalian pada webinar Hangout on Air pada hari ini, tanggal 15 Januari 2015. Pada kesempatan ini, tim Google AdWords akan menyampaikan topik yang menarik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik Hangout on Air pada hari ini, kami memperkenalkan diri kita dulu ya. Nama saya Purnomo. Dan nama saya Yoshi. Ya, jadi akan memandu Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan Yoshi, topik apa sih yang kita bahas? Jadi kita akan membahas mengenai sebuah platform baru, platform sosial yang baru untuk pengiklan-pengiklan dan juga semua pebisnis di sana. Namanya Google Business School, atau dalam bahasa Inggrisnya Google My Business. Menarik sekali. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa hal menarik yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah bagi rekan-rekan sekalian yang mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir dan berpartisipasi dalam survei akan mendapatkan goodie bag menarik dari Google. Sebanyak berapa? 2 orang. Ya, jadi ada 2 rekan yang beruntung akan mendapatkan goodie bag dari Google. Ya, jadi produk-produk Google yang menarik ya tentunya. Bisa juga kaos, atau mungkin plushie, ataupun mug gitu ya. Juga. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, berpartisipasi dari awal hingga akhir dan mengisi survei di akhir dari webinar ini. Kita lihat siapa yang akan beruntung. Oke, nah Google Business School sekarang ya. Kita masuk ke Google Business School tanpa panjang lebar lagi. Mari kita mulai. Nah, pada slide ini Anda dapat melihat topik-topik bahasan ya. Nah, tapi sebelumnya mungkin rekan Yosi bisa jelaskan. Kalau rekan Yosi mau memberitahukan kepada saya, apa sih Google Business School dalam waktu 30 detik? 30 detik atau 3 detik saja. 3 detik saja. Oke, silakan. Jadi Google Business School pada singkatnya adalah bagaimana agar cara Anda dapat ditemukan di Google secara gratis. Secara gratis ya? Iya. Jadi orang bisa menemukan kita secara gratis tanpa di Google. Iya. Pakai Google Business School. Pakai Google Business School. Oke. Nah, menarik sekali ini dalam waktu 3 detik saja. Nah, agenda kita bahas ada 5 ya. Yang pertama adalah bisnis Anda di jaringan penelusuran Google. Oke. Yang kedua adalah penjelasan mengenai fitur-fitur penting pada Google Business School. Yang ketiga adalah praktik terbaik untuk memaksimalkan hasil. Dan yang keempat adalah jika butuh bantuan, kami ada untuk Anda. Yang terakhir adalah yang tak kalah pentingnya, sesi tanya jawab. Oke. Nah, mari kita mulai topik yang pertama. Pada prinsipnya kita ingin mengenai bisnis Anda jaringan penelusuran ya. Jadi kita ada 3 tujuan utama. Oke, tujuan utama sebagai pebisnis itu apa sih? Gitu ya. Yang pertama adalah kita prinsipnya 3D. Oke, ditemukan, dipilih, dan dihubungkan. Nah, pertama ditemukan. Artinya apa? Dia mudah ditemukan ketika orang mencari produk atau jasa yang Anda tawarkan. Yang kedua adalah dipilih. Nah, tentunya Anda ingin produk Anda dipilih oleh calon pelanggan Anda, bukan? Yang ketiga, tak kalah pentingnya adalah dihubungkan. Bagaimana Anda sebagai pemilik bisnis harus menjalin interaksi yang baik agar pembeli produk atau pengguna jasa menjadi pelanggan yang setia. Nah, sekarang pada slide ini, Google memiliki banyak produk yang dapat membantu Anda mencapai 3D. Baik layanan yang gratis ataupun layanan berbayar. Seperti yang Anda lihat pada layar tersebut, mungkin Anda tidak terlalu familiar dengan beberapa produk yang ada. Namun Anda tidak perlu khawatir karena kita akan membahas bersama-sama. Contohnya kalau ditemukan, Anda tahu bahwa kita memiliki Google AdWords, kita punya Google Search atau mesin penelusuran, kita juga punya Google Map. Nah, sedangkan untuk dipilih, nah kita ada namanya knowledge card atau snippet untuk bisnis Anda. Ini akan kita bahas nanti. Nanti mengenai review untuk bisnis Anda, foto, media interaktif ataupun video bisnis Anda. Jadi informasi yang kaya anggapannya ya. Iya, informasi yang akan tujuannya membantu orang supaya mengetahui bisnis Anda lebih dalam lagi. Dan bisa sehingga dipilih gitu ya. Sedangkan dihubungkan adalah bagaimana Anda berinteraksi. Interaksi sekarang adalah landscape dari orang berkomunikasi sekarang berubah dengan adanya media sosial. Nah, oleh karena itu bagaimana Anda bisa menghubungkan diri Anda dengan calon pelanggan Anda atau pelanggan Anda yang sudah pernah mencoba produk ataupun jasa Anda, seperti melalui follower, melalui posting Anda, respon Anda melalui review, dan ataupun tindakan sosial seperti plus one. Ya, ini favorit sekali. Plus one. Sekarang kita
Bahas satu persatu dari komponen 3D tadi. Yang pertama adalah ditemukan. Bagaimana calon pelanggan atau pengguna internet dapat menemukan bisnis Anda? Sampai saat ini, mesin penelusuran atau search engine Google menjadi sarana paling favorit bagi pengguna internet untuk menemukan informasi dan diikuti dengan adanya platform media sosial yang dinamakan dengan Google+. Google+, tepat sekali. Nah, ini merupakan salah satu survei ya yang dilakukan oleh salah satu badan yaitu Forrester Research ya pada tanggal Juli 2013. Nah, di sini dilihat bahwa bagaimana sih cara orang dapat menemukan bisnis Anda pada web. Kan kita web ini banyak ya, banyak informasi dan bagaimana sih orang bisa menemukan bisnis gitu ya. Nah, dilihat dari hasil survei, maka dikatakan bahwa 54% ya itu mencari melalui jaringan penelusuran atau mesin penelusuran. Tentunya yang paling favorit adalah Google. Nah, 32% mencari melalui media sosial. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kita bisa lihat proporsi dari mesin penelusuran dan sosial itu sama-sama krusial. Penting sekali. Nah, bagaimana kita di sini memberikan solusi kepada Anda untuk mencapai dua objektif ini? Jadi bisa dilihat ya, rekan Yosi, berapa? 86% loh. Kalau kita gabungkan dua hal ini. Jadi 86% peluang Anda akan ditemukan bisnis Anda oleh pengguna internet di jaringan. Iya, betul sekali. Oke. Nah, ini merupakan halaman dari Google Business School. Nah, ini kenapa Google Business School? Tadi yang seperti disampaikan oleh rekan Yosi, 3 detik tadi apa? Ditemukan di Google secara gratis. Nah, merupakan gabungan antara sosial dengan juga mesin penelusuran. Nah, ini merupakan identitas bisnis Anda di seluruh Google. Ya. Nah, konten dari halaman media sosial atau dalam Google Plus, singkat kerennya tuh G+, ya. Anda akan tampilkan di Google penelusuran, pada Google Map, dan juga Google Plus itu sendiri. Nah, oleh karena itu, identitas bisnis Anda dapat ditemukan di berbagai perangkat secara konsisten dan tepat. Nah, Anda bisa lihat di layar ini ya, seperti ini tampilan dari halaman Google Business School. Jadi semacam storefront gitu ya, kayak permukaan luarnya. Iya, luar dari sebuah bisnis ya. Jadi luar biasa sekali ketika orang mencari, mereka dapat menemukan informasi. Halaman Google Business School dan AdWords itu akan melengkapi kehadiran bisnis merek Anda di Google. Seperti yang tadi kita lihat, rekan Yosi, 54% dan 32%. Artinya 54% pada jaringan penelusuran orang mencari dan 30% dari kebanyakan media sosial. Jadi kalau di total 86%. Luar biasa sekali. Jadi ini merupakan salah satu fitur yang sangat favorit dan juga memang sangat tepat. Nah, jika Anda penasaran mengenai tampilan bisnis Anda pada fitur Google Business School, maka nanti rekan Yosi akan menjelaskan lebih detail lagi. Oke? Ini merupakan pada layar yang Anda lihat sekarang, itu merupakan contoh dari iklan AdWords yang dilingkari itu. Jadi mungkin rekan-rekan sudah sangat familiar dengan iklan AdWords yang aktif dan dapat diperluas cakupannya dan keberadaan bisnis Anda dengan adanya informasi tambahan tambahan. Yang di kanan ini berberi ini disebut sebagai knowledge card atau sebuah kartu informasi yang mungkin sudah pernah Anda lihat sebelumnya di jaringan penelusuran Google. Namun sekarang Anda memiliki kesempatan untuk menampilkan informasi bisnis Anda di layar yang seperti Anda lihat sekarang. Luar biasa sekali. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan dari komponen 3D yang pertama, ditemukan. Yaitu ada dua hal. Yang pertama adalah manfaatkan fitur Google Business School dan halaman gratis pada Google Plus atau fitur sosial dari Google. Oke, dan menggabungkan Google AdWords dan Google Business School untuk mendapatkan hasil yang maksimum. 86% rekan-rekan. Sekarang kita akan membahas komponen 3D yang kedua. Yaitu dipilih. Bagaimana produk atau jasa yang Anda promosikan itu menonjol dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Tentunya kita mau ya, kalau produk atau jasa yang kita tawarkan itu lebih unggul atau lebih menonjol daripada yang lain. Jadi peluang orang untuk melakukan pembelian lebih besar mungkin ya. Jadi mengenai kompetitor Anda, bagaimana cara memilih. Nah, sekarang kita selalu memberikan data.
rekan Yosi ya. Jadi kita selalu memberikan data survei bagaimana cara pelanggan membuat keputusan untuk berbelanja. Nah, perlu diketahui bahwa 72% konsumen menggunakan ulasan online. Nah, seperti yang saya tadi bilang, bahwa sekarang ini landscape atau permukaan dari orang berinteraksi atau berkomunikasi itu berubah dengan adanya media sosial. Nah, hal ini didukung dengan 67% dari total bisnis yang ada itu memiliki akun sosial. Dan jika Anda tidak ada, berarti Anda termasuk di dalam minoritas dalam memiliki keberadaan sosial. Betul. Jadi dengan ada atau eksis di dunia sosial ini, maka Anda akan mendapatkan peluang lebih besar. Tentunya Anda tidak mau ketinggalan, bukan? Dan keuntungannya Google Business School adalah jaringan tersebut sekali lagi digabungkan dengan jaringan penelusuran Google. Iya, luar biasa. Nah, sekarang Anda telah mengetahui betapa pentingnya ulasan online. Nah, kami akan memberikan tips terbaik untuk meningkatkan jumlah ulasan yang ada. Oke? Nah, yang pertama ada tentunya melalui umpan balik atau feedback. Ya, itu merupakan salah satu interaksi yang paling efektif. Bagaimana sih kita mendengarkan apa yang pelanggan kita rasakan atau mendapatkan pengalaman mengenai pengalamannya mereka. Jadi semua ini di-broadcast ke media sosial dan ini memberikan kesempatan untuk pengguna lainnya untuk mencari tahu lebih lanjut tanpa harus ke sana sebelumnya. Luar biasa, tepat sekali. Dan yang kedua adalah tips terbaik adalah membuat halaman Google Plus Anda dan respon ulasan yang ada. Nah, kalau kita sudah mendapatkan feedback atau balik, kita perlu respon. Betul ya? Jadi ini merupakan salah satu cara kita untuk sebagai pebisnis untuk berinteraksi. Karena dengan berinteraksi maka kita dapat menjaga loyalitas dari pelanggan yang ada dan mendapatkan pelanggan yang baru. Yang ketiga adalah jangan lupa untuk memverifikasi. Oke, nah ketika nanti akan dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksudkan dengan verifikasi, tapi perlu Anda ketahui bahwa setiap orang dapat mengklaim suatu bisnis, tentu aja ya. Tapi Anda sebagai pemilik bisnis, maka Anda dapat memverifikasi dengan cara memberikan informasi yang tepat terkait dengan bisnis Anda, mengenai alamat dari bisnis Anda. Nah, semuanya itu akan diproses di sistem kita dan kita akan berikan sebuah kode verifikasi untuk memastikan bahwa Anda adalah pemilik bisnis tersebut. Benar. Ini yang tadi kita sebut-sebut ya, rekan Yosi, mengenai knowledge card atau kartu pengetahuan gitu ya. Nah, knowledge card memberikan identitas bisnis yang kaya informasi dan tentunya mudah dipahami. Nah, Anda dapat memanfaatkan fitur kartu informasi atau kartu pengetahuan dengan memberikan informasi mengenai bisnis Anda dan tentunya foto-foto yang menarik. Nah, seperti Anda bisa lihat pada layar Anda sekarang, ini contohnya adalah misalnya untuk sebuah kafe coklat gitu ya. Jadi menjual coklat, makanan coklat, manisan semua tentang coklat ya, yang manis-manis pokoknya. Nah, Anda bisa lihat di situ bagaimana foto yang ada menarik itu diikuti dengan sebuah map atau peta, dan di bawahnya adalah Anda bisa lihat itu bagaimana bisnisnya, kapan didirikan, ya kan, jam berapa bukanya, menunya apa, reviewnya, dan ulasannya. Nah, sekarang Anda bisa bayangkan kalau Anda mencari sebuah kafe dan reviewnya adalah di atas 4,5, kita tentu mau mencoba ya. Iya. Nah, bayangkan kalau Anda tidak memiliki informasi seperti ini, bagaimana Anda bisa meyakinkan orang yang belum pernah mendapatkan pengalaman merasakan coklat Anda yang enak. Dan ini memudahkan pengguna yang sedang mencari sesuatu dari lewat Google untuk secara seketika, dengan kartu ini saja bisa langsung memutuskan, atau misalnya melihat, kelihatannya ini restoran Dandelion coklat ini menarik sekali. Menarik sekali ya. Jadi kenapa tidak kita coba ya? Apalagi ulasannya 4,7 dari 5. Wah, ini bintangnya mendekati bintang 5. Saya jadi mau makan rasanya. Mau coba ya? Ya, kita semua juga lapar. Oke. Pada slide berikutnya, ternyata kartu pengetahuan itu tidak hanya satu macam. Seperti saya sampaikan tadi bahwa ada beberapa macam informasi yang Anda dapat temukan. Oke, yang pertama yang tadi kita sudah bahas berkali-kali mengenai knowledge card, ya, di mana, kapan, dan bagaimana. Yang kedua adalah mengenai informasi mengenai di mana juga, kapan, di mana, tapi ini menunjukkan foto ya. Jadi tempat, terus mencari kategori bisnis lokal yang memenuhi syarat, misalnya seperti Anda mencari restoran, atau Anda mencari tempat bermain, atau karaoke, atau bioskop mungkin. Iya. Dan bagaimana data ini diambil dari halaman Google Plus Anda ditambah dengan Google Map. Jika kaya dengan informasi. Iya. Jadi
berikan informasi lebih banyak tentang Anda, tunjukkan identitas bisnis Anda, dan raih pelanggan yang Dan banyak. informasi terbaik adalah jika ada juga ulasan, Betul, review dari betul. pengguna Anda. Dan yang terakhir, yang tak kalah pentingnya, yang kita selalu pakai ya, kalau kita di Jakarta, mau tahu ini, petanya jalannya kemana sih, gitu ya. Mau tahu jalan tikus, mau tahu jalan macet yang mana. Nah, itulah namakan dengan Google Map pada jaringan penelusuran. Oke, mari kita sampai pada kesimpulan komponen 3D yang kedua, yaitu dipilih. Nah, kesimpulannya apa sih? Nah, yang pertama, memaksimalkan keberadaan bisnis Anda pada jaringan Google Plus sebagai platform sosial. Yang kedua adalah menambahkan informasi yang menarik seperti foto dari bisnis Anda dan juga video. Yang ketiga, jangan lupa mengundang pelanggan Anda untuk melakukan tindakan berupa ulasan ataupun rating. Benar. Ya, ini penting sekali. Nah, tak terasa, Rekan Yosi, kita sudah masuk komponen 3D yang ketiga. Jadi, tadi yang pertama adalah ditemukan, dipilih. Yang ketiga, dihubungkan. Oke, nah, sekarang pada bagian ini kita belajar mengenai pentingnya menjaga dan membangun hubungan dengan pelanggan Anda, yang dimana akan mendongkrak penjualan Anda pada jangka panjang. Seperti tadi kita bilang ya. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut. Apa sih yang dimaksud dengan dihubungkan? Kita kembali lagi ke survei ya. Jadi ini kita selalu memberikan data survei. Pentingnya media sosial dalam membangun identitas bisnis Anda. Berdasarkan survei yang ada, sekitar 78% pemilik UKM mendapatkan sekitar 25% pelanggan mereka itu dari media sosial. Jumlah ini sangat signifikan. Oleh karena itu sekarang saatnya ya, yang tepat, bukan besok, bukan lusa, tapi sekarang saatnya untuk membangun media sosial bagi bisnis Anda. Jadi yang bisa tahu, 78% UKM itu mendapatkan 25% dari total pelanggan mereka dari media sosial. Nah, kalau nggak ada media sosial, berarti mereka kehilangan 25% peluang ya? Opportunity-nya. Nah, sekarang adalah contoh nyata dari sebuah komunitas bisnis yang menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menjaga dan membangun hubungan dengan pelanggan. Anda bisa lihat di sini. Contohnya ada tombol untuk follow, terus Anda bisa berinteraksi berhubungan dengan konsumen, lebih mudah dengan membalas atau merespon ulasan yang ada, dan Anda bisa memonitor dan mengukur jumlah follower Anda dan langganan Anda. Anda dapat mengontrol akses baca pengguna ke posting Anda. Nah, ini sangat powerful sekali bagaimana kita sebagai pemilik bisnis juga membangun sebuah komunitas. Karena komunitas ini jangan remehkan ya kekuatan dari jaringan. Apalagi di zaman sekarang, zaman sosial ya. Jika kita punya satu komunitas, maka besar kemungkinan komunitas ini akan menjadi lebih besar berkali-kali lipat, apalagi dengan adanya. Dan dengan komunitas ini, word of mouth marketing dan semua buzz marketing yang mengandung seseorang merekomendasikan sesuatu kepada hal teman-temannya atau familinya, ini sangat penting untuk orang menentukan. Iya, betul sekali. Oke, nah sekarang kita masuk di bagian berikutnya, ada keterlibatan atau partisipasi halaman Google Plus Anda juga akan tampil di jaringan penelusuran Google ya. Tidak hanya komunitas pada halaman bisnis Anda, tetapi ulasan atau interaksi dengan pelanggan Anda dapat dimunculkan pada halaman penelusuran Google. Ini merupakan promosi gratis terhadap bisnis Anda. Dan jika Anda ingat pada slide sebelumnya bahwa pengguna internet memiliki kecenderungan untuk berbelanja setelah membaca ulasan dari pelanggan-pelanggan yang pernah menikmati sebelumnya. Benar. Gitu. Nah, tak terasa Rekan Yosi, kita sudah masuk lagi ke kesimpulan dari komponen 3D yang ketiga, yaitu dihubungkan. Nah, bagaimana Anda selaku pemilik bisnis dapat menggunakan media sosial untuk mendorong penjualan? Ya, dengan melibatkan konsumen. Yang pertama adalah bangun komunikasi dengan pelanggan Anda melalui ulasan, respon terhadap ulasan, memberikan update terhadap produk atau jasa yang baru, serta cara-cara lain sebagainya. Yang kedua adalah ulasan tersebut nantinya akan muncul pada halaman penelusuran Google yang akan membantu penjualan Anda dan meningkatkan engagement dengan pengguna atau calon pengguna Anda. Betul sekali. Nah, kita ada namanya Pop Quiz. Oke. Pertanyaannya apa, Rekan Yosi? Oke, pertanyaannya untuk pertanyaan Pop Quiz nomor 1, ini singkat saja. Dari percakapan dan diskusi dengan dari rekan saya Purnomo sebelumnya, apa keuntungan Google Business untuk saya? Gampang sekali ya. Dan apa yang perlu saya lakukan sebagai pemilik profil dan pemilik halaman Google Businessku? Oke.
Kita kasih waktu berapa lama nih? Kasih semenit saja ya. 1 menit aja, 60 detik. Silakan tulis di kertas Anda. Ini buat latihan Anda saja. Siapa tahu Anda bisa refresh ya mengenai topik-topik yang tadi baru kita bahas. Dan kalau begitu 1 menit akan mulai dari sekarang. Iya, 15, 6 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Iya, oke. Jadi jawabannya apa? Oke, jadi pertanyaan pertama, apa keuntungan Google Business School untuk saya? Saya melihat beberapa responnya di sini dan jawabannya benar. Jadi hanya perlu memahami satu hal, yaitu ini akan membantu Anda, bisnis Anda untuk ditemukan di seluruh jaringan Google secara gratis. Tepat sekali. Wah, banyak benar nih ya. Iya, banyak benar. Oke. Dan yang kedua, apa yang perlu saya lakukan sebagai pemilik profil dan halaman Google Business School? Nah, ini memang sedikit open-ended ya, sedikit terbuka, tapi jawabannya singkat saja. Pertama, mesti membuat dan mengedit, yaitu Anda perlu memastikan bahwa Anda ditemukan. Ditemukannya poin pertama ya. Yang kedua, Anda juga perlu mengupload dan mengupdate supaya galeri foto semuanya sehingga dapat dipilih. Jadi foto, video, review, ulasan. Dan ketiga adalah mengenai interact atau berinteraksi dengan komunitas pelanggan Anda. Dan ini menyangkut agar Anda dapat dihubungkan dengan pengguna Anda. Oke, baiklah. Jadi saya recap lagi. Jadi untuk mengenai Google Business School, ini mengenai agar Anda agar memastikan bila pelanggan Anda tampil, Anda dapat ditemukan. Dan jika pelanggan Anda tertarik, Anda juga akan dipilih. Dan begitu pelanggan Anda terlibat, Anda pun dapat dihubungkan untuk membina hubungan jangka panjang. Mantap. Iya. Dan sekarang saya akan membawa Anda mengenai walkthrough fitur-fitur penting untuk Google Business School. Dan saya melihat beberapa pertanyaan di sini menyangkut apa bedanya Google Plus Page dengan sebelumnya. Dan ini akan saya go through sekarang. Jadi sebelum Google Business School, Anda akan melihat bahwa penampilan platformnya cukup beragam. Dan pengalaman pengguna menurut dari tim Google, kita merasa ini kurang konsisten, terutama di mobile. Dan seperti yang Bapak dan Ibu bisa lihat di sebelah kiri adalah platform untuk Google Places untuk di bisnis, dan di sebelah kanan ada platform untuk Google Plus atau jaringan sosial Google. Jadi dulu dipisah ya. Jadi dulu dipisah. Kita ada Google Place untuk informasi mengenai bisnis Anda, alamatnya, dan kita juga punya halaman Google Plus sebagai media sosial gitu ya. Dan persepsi dari Google adalah jika Anda memiliki satu hal yang perlu satu hal yang bisa dikurangi, ya jadi bisa digabung daripada dua dengan satu saja. Hidup akan lebih sederhana. Iya. Jadi maka dari itu di tahun 2014 Google Places dan juga Google Plus Pages digabungkan menjadi Google Business School sebagai platform integrated sehingga Anda bisa memanage semuanya dalam satu platform. Nggak perlu lagi bolak-balik untuk kedua platform tersebut. Ya. Dan dengan ini ada Google Business School dan Anda bisa mengeceknya sekarang di HTTP yang URL yang tertayang di sana. Mudah sekali ya? Iya, dan mudah sekali ini untuk semua model bisnis yang ada dan semuanya yang ingin bergabung ke Google Business School bisa bergabung dari sana. Dan ini bisa ada di versi desktop dan juga di versi mobile. Dan sehingga ini sekali lagi salah satu headline-nya adalah solusi satu platform dengan akses dari berbagai perangkat. Desktop, aplikasi Android, aplikasi iOS, atau akses seluler secara dari mobile browser. Luar biasa ya, jadi kita nggak perlu bawa laptop kita kemana-mana ya. Nggak perlu lagi, Ustaz. Jadi kita tinggal buka smartphone kita, kita tinggal buka aplikasi Google Business School atau Google My Business, informasinya sama, lengkap. Dan ini sebagai pengguna, sebagai pemilik halaman ini Anda bisa mengedit, mengupload, nanti akan kita bahas selanjutnya dengan walkthrough fitur-fiturnya. Nah, sekarang sekali lagi saya cuma mau memberitahukan kepada para penonton, para pemirsa bahwa Anda bisa mengaksesnya di www.google.com
/intl atau international/it/business. ID ini untuk bahasa Indonesia, Indonesia, ya. iya. Oke, jadi sekali lagi, kalau misalnya mau mencobanya sekarang, sehingga Anda bisa melihat apa yang akan kita diskusikan, pergi ke URL ini. Jadi langkah pertama, jika Anda ingin men-sign up, pertama telusuri bisnis Anda. Jika bisnis Anda tidak ditemukan di sana, Anda tinggal pilih opsi kedua, tidak, ini bukan bisnis saya. Jadi temukan dengan mencari pertama alamat Anda, atau jika bisnis Anda sudah terregister, tinggal mencoba dengan nama bisnis Anda. Saya ulang lagi, antara menggunakan alamatnya di Google Maps. Jadi buka Google Maps, cari alamat Anda. Jika nama bisnis Anda tidak tertera di sana, Anda bisa memilih opsi kedua, no, this is not my business, atau ini bukan bisnis saya. Atau jika bisnis Anda sudah tertera di sana, Anda tinggal memilih nama bisnisnya, nanti akan muncul opsi tersebut. Dan Anda tinggal mengklaim atau memverify. Kedua, jika Anda ingin memverifikasinya, sayangnya untuk di Indonesia sekarang hanya ada opsi beberapa, dan salah satu opsi yang sering digunakan adalah verifikasi melalui postcard atau kode kartu pos. Dan kode verifikasi ini akan dikirim dalam jangka waktu harusnya sekitar dalam 2 minggu. Ya. Tapi karena perbedaan adanya sistem layanan dan juga merupakan demografik ya. Kalau Indonesia kita lihat negara kepulauan kita ya, negara Republik Kepulauan. Jadi sekitar 2-4 minggu. Iya, benar, 2 hingga 4 minggu. Tapi pasti akan terverifikasi. Dan ketiga, buat halaman Anda dan lanjutkan pada platform Google Business School untuk mengedit profil Anda dan juga menambahkan ulasan-ulasan, menambahkan foto dan video. Sekali lagi, jika Anda merasa kode verifikasinya belum terkirim, cek lagi apakah Anda melakukan terlalu banyak perubahan. Terutama kalau alamatnya berubah, akan perlu mengirimkan sekali lagi dan diverifikasi ulang. Betul. Yang penting ada alamatnya benar, kode posnya benar. Dan biarkan selama proyek itu tersebut untuk kodenya datang. Nah, jadi ini tampilannya di dalam sebuah desktop versi desktopnya, dan akan saya bahas masing-masing satu persatu sehingga Anda pun bisa paham dan lebih nyaman. Pertama, di sudut kanan atas Anda akan melihat ada semacam panel pengalih aplikasi untuk bisnis Anda. Jadi kalau misalnya dipindah-pindah, nanti kita bisa pindah ke aplikasi-aplikasi dan platform Google yang ada. Satu login, satu email, semuanya bisa. Iya. Dan kedua, di sebelah kanan yang buletan itu, Anda akan lihat ada panel pengalih identitas akun bisnis Anda. Jadi kalau misalnya Anda memiliki beberapa email login, memiliki beberapa identitas, bisa berganti lewat di sini. Betul, tepat sekali. Dan kemudian ini adalah keseluruhan platform bisnis Anda. Ini yang Anda akan lihat sebagai pelaku atau manager dari profil bisnis Google Business School. Dan di sana akan melihat di atasnya ada profil bisnis Anda, ada followers, ada alamat, dan ini yang akan dilihat oleh pengguna juga secara keseluruhan. Tadi yang kita lihat di knowledge card itu ya, betul sekali, ada review, nomor telepon, alamat, bukannya jam berapa, jam berapa, dan juga situs URL-nya untuk dikunjungi lebih lanjut. Dan kedua juga ada tampilan foto bisnis Anda, dan ini cukup penting karena sekarang orang sering mengabsorb rich media atau media kaya informasi. Betul. Jadi foto-foto menarik ya. Sekarang pun kita juga ada selfie, ada wifi semuanya ya. Pakai selfie stick. Tongsis. Kemudian kita juga tracker untuk membantu Anda mengetrack kelengkapan profil bisnis Anda. Namun jangan perlu khawatir karena Anda tidak perlu melengkapinya selama 100% untuk agar profil Anda tampil. Tapi tentunya akan lebih baik kalau memang profilnya ya dilengkapi sebetulnya. Karena sekali lagi membantu Anda untuk dipilih dan dibungkam. Iya. Dan selain itu juga nanti di bawahnya Anda akan sebagai pebisnis Anda perlu data atau perlu statistik dan analytics, dan ada juga kartu aktivitas untuk membantu Anda mengetrack perubahan Anda sepanjang waktu, bagaimana aktivitas di profil Google Business School Anda, profil sosial Anda. Anda juga akan melihat ada opsi untuk kartu promo di mana Anda bisa menggabungkan profil Google Business School Anda dengan account AdWords Express, AdWords, atau Google Analytics Anda. Luar biasa ya. Jadi seperti kita bilang tadi, mohon maaf, jadi ada 54% melalui penulis surat. Jadi itu bisa diakomodasi oleh AdWords, dan juga 32% tadi untuk media sosial. Satu tempat untuk semua. Sehingga itu kalau misalnya kartu promo Anda telah aktif, akan terlihat seperti ini. Jadi Anda akan bisa melihat perubahan-perubahan statistik Anda yang mungkin akan mempengaruhi keputusan bisnis tersebut untuk Anda. Dan Anda juga bisa mengedit identitas atau profil bisnis Anda dengan mengeklik di tombol merah yang cukup tertera di sana, tulisannya edit. Dan untuk begitu Anda mengeklik tombol tersebut, Anda akan melihat ada sebuah halaman yang namanya editor bisnis.
Dan di sini Anda bisa merubah-ubah nama, alamat, dan kontak info. Namun jika perubahannya terlalu drastis, kita akan memerlukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa komponen informasi tersebut akan tetap stationary atau tetap konstan. Dan up to date ya. Iya. Bisa bayangkan kalau kita lihat alamat tapi alamatnya sudah pindah. Bagaimana kita? Yang itu juga akan menyusahkan pengguna yang sedang mencari bisnis Anda. Ya. Dan kemudian juga jika Anda mengklik ke completion tracker-nya akan juga ada daftar tugas yang perlu dilakukan. Jadi ini cukup explanatory, cukup mudah dipahami. Dan juga Anda juga sekali lagi dapat mengedit info bisnis Anda. Dan tinggal hit save. Mungkin saya perlu mengingatkan rekan-rekan ya, ada yang tanya nih, apakah presentasinya nanti akan diberikan. Iya. Jadi tidak perlu khawatir, versi ini direkam. Dan akan diunggah atau di-upload ke YouTube, nanti tinggal cari saja. Semua mengenai Google Business School. Betul, tapi kalau mendapatkan goodie, 2 hadiah menarik, harus mengikuti sampai akhir dan berpartisipasi dalam surveinya. Silakan rekan Yusi lanjutkan. Jadi ini adalah profil untuk, ini ada halaman untuk mengedit info bisnis Anda. Kalau Anda misalnya mau menghapus halaman atau memerlukan bantuan lebih lanjut, ada juga opsi di kiri bawah untuk memanage this page atau untuk mendapatkan bantuan. Dan di sebelah kanannya akan ada opsi untuk mempreview bagaimana bisnis Anda akan terlihat untuk publik secara langsung. Jadi nggak perlu takut kalau misalnya kesalahan, Anda bisa melihatnya gimana, tampilannya gimana, secara dari mata publik. Dan yang paling bawah ada bacaan mengenai dan juga FAQ atau Frequently Asked Question. Jika Anda melihat di sana, akan ada beberapa informasi mengenai bagaimana Google menggunakan data ini dan juga bagaimana editnya akan tampil di Google dan semua yang perlu Anda ketahui. Ya. Jadi ini kalau ada pertanyaan umum, jadi nggak perlu khawatir, ada di semua di bagian bawah. Semuanya bisa Anda lakukan secara independen sebagai pebisnis. Dan jika Anda ingin mengatur review atau mengatur wawasan insights, juga bisa secara mudah, tinggal klik di sana untuk melihat dan mengatur ulasan. Dan Anda dapat melihat ulasan-ulasan yang sudah diberikan oleh Google users atau oleh pelanggan Anda. Dan Anda juga bisa mengklik untuk view dan edit ulasan ini untuk mereply atau merespon terhadap ulasan tersebut. Nah, ini yang tadi poinnya yang dihubungkan tadi ya. Bagaimana kita menjaga komunikasi atau interaksi dengan pelanggan. Jadi sebaiknya menjawab dan mereply mereka. Kemudian Anda juga bisa melihat data analytics untuk ulasan Anda. Jadi bisa melihat sumbernya dari mana, bagaimana ratingnya Anda sejauh ini, dan periodenya pun bisa dirubah dari 7 hari terakhir hingga beberapa time period yang lebih fleksibel. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi menggabungkan kekuatan sosial, media sosial dengan penjangkauannya, dan juga dengan fitur Google penelusuran, ditambah dengan platform AdWords, ada juga platform analitik. Ini menjadi satu alat atau tools untuk membangun kita supaya bisnis kita semakin sukses. Bisnisnya di online apalagi. Iya. Ini mungkin bisa dibilang salah satu must have atau yang harus dibutuhkan oleh seorang pengguna atau pebisnis yang mau sukses di online di Indonesia. Terutama dengan semua yang ada. Oke. Kemudian kita juga bisa di sini untuk melihat wawasan bisnis dan apa itu maksud dari wawasan bisnis. Jika klik di sana, kita akan bisa melihat bagaimana views Anda atau penampilannya, berapa banyak Anda sudah tayang. Selain itu, dari berapa banyak yang Anda tayang, berapa banyak yang berinteraksi dengan Anda melalui halaman G+-nya, misalnya berapa yang memberikan +1, memberikan review, dan semua ini akan bisa di breakdown atau dianalisa lebih jauh. Nah, kita sampai di pop quiz kedua. Mungkin kita stretching sedikit, nanti akan ada pop quiznya. Silakan. Ini untuk mengetes mungkin beberapa informasi yang sudah kita perbincangkan sebelumnya. Silakan rekan-rekan dapat berinteraksi dengan cara menjawab kalau memang rekan-rekan mau gitu ya. Jadi saya bacakan dulu pop quiz nomor 2, salah satu pertanyaannya. Pertama, apakah profil Google Business School harus mencapai 100% untuk tayang? Jadi jawabannya antara ya atau tidak. Pertanyaan kedua, berapakah minimum persentase yang dibutuhkan agar profil Google Business School tayang? Jawabannya di sana. Dan ketiga, berapa cepat postcard untuk kode verifikasi akan terkirim ke lokasi Anda? Oke, 3 pertanyaan. 3 pertanyaan. Kita kasih waktu berapa? Sama juga ya? Sama seperti lagi seperti tadi, 60 detik, 1 menit mulai dari sekarang.
Iya. Oke, baik. Waktunya sudah habis. Jawabannya? Oke, saya melihat beberapa jawaban di sana. Wah, luar biasa. Oke, pertanyaan pertama, apakah Google Business School harus mencapai 100% untuk tayang bagi pengguna yang tadi pemirsa yang tadi sudah mendengarkan? Jawabannya adalah tidak perlu. Dan saya melihat ada beberapa responnya yang bilang juga tidak perlu. Dan pertanyaan kedua, berapakah minimum persentase yang dibutuhkan agar Google Business School tayang? Mohon maaf untuk ini, namun ini adalah sebuah trick question. Tidak butuhkan minimum persentase karena profil Anda hanya perlu diverifikasi melalui kode verifikasi pos tersebut. Tapi tentunya akan lebih baik kalau misalnya kita bisa mengoptimalkan, menambahkan informasi sebanyak mungkin sehingga pengguna pun yang memilih bisa memilih bisnis Anda daripada yang lainnya. Betul sekali. Ya. Dan ketiga, seberapa cepat postcard untuk dikirim? Seperti yang saya bilang, 2 minggu atau 14 hari, roughly gitu. Ya, tergantung dari pelayanan dari kantor pos di negara tersebut, dan juga dilihat dari demografik juga sebuah negara, terutama untuk di Indonesia, karena adanya kepulauan dan beberapa jalan yang mudah dibuka, ditutup, buka tutup begitu ya. Jadi cukup susah juga. Tapi kita usahakan 2-4. Benar. Tapi jangan khawatir, pasti akan terverifikasi. Siap. Oke. Ketiga, kita akan mendalami lebih lanjut mengenai aplikasi Google Business School pada Android. Dan ini cukup penting karena sekali lagi kalau misalnya kita melihat kegunaan mobile atau perangkat seluler di Indonesia, ini memudahkan Anda untuk mengakses dan mengedit dan juga mungkin mengupload foto-foto dari bisnis Anda. Misalnya Anda foto sama selebriti, bisa langsung diupload ke Google Business School sehingga langsung tayang di profil sosial media Anda. Jadi mobile ini adalah salah satu unsur yang cukup penting dari salah satu alat yang penting untuk Anda sebagai pebisnis yang ingin mempromosikan bisnis Anda. Tampilan platformnya cukup simpel, hampir mirip-mirip, jadi konsisten, feelingnya konsisten dengan yang di desktop. Jadi akan melihat ada di sebelah kiri bagaimana penampilannya. Dan Anda juga bisa melihat di sini ada awalan identitasnya seperti apa untuk nama dan identitas singkat bisnis Anda. Kemudian juga ada sekali lagi tracker untuk kelompokan profil sehingga Anda pun bisa memberikan update, memberikan foto, video, post-post yang lainnya yang mungkin dibutuhkan sehingga profil Anda lengkap. Dan juga Anda bisa membagi dengan post sosial untuk melihat apakah ada hal-hal yang menarik yang bisa Anda share dengan pengguna atau pelanggan Anda dan juga calon pelanggan Anda. Dan juga Anda bisa mengakses ke wawasan bisnis Anda sekali lagi seperti biasa. Anda juga bisa, ini penting, Anda bisa menambahkan foto bisnis Anda. Jadi misalnya sekali lagi Anda mengambil foto yang menarik mengenai bagaimana penampilan kafe Anda, restoran Anda pada saat ini, atau ada artis terkenal yang baru datang, langsung ambil HP, foto, upload. Nanti bisa langsung muncul. Dan Anda juga bisa, jika Anda scroll dari kiri ke kanan, Anda bisa bernavigasi ke editor bisnis Anda. Dan dari editor bisnis Anda akan melihat ada beberapa hal yang bisa Anda edit atau Anda update atau diubah sesuai dengan kelayakan informasi tersebut. Di sana Anda juga bisa melihat navigasi sekali lagi ke wawasan bisnisnya untuk melihat beberapa opsi atau statistik yang Anda perlukan untuk menentukan apakah harus melakukan sesuatu hari ini atau misalnya semuanya nggak apa-apa. Jadi dari kiri ke kanan tinggal di scroll, nanti akan ada opsi untuk wawasan bisnis. Dan ini hal yang sama, kita juga memiliki aplikasi Google Business School untuk iOS Anda. Jadi untuk yang pengguna Apple Products, ini juga bisa dilihat, kita bisa menggunakan Google Plus Business School Anda untuk melengkapi keberadaan sosial Anda. Jadi lengkap ya, kita tidak perlu khawatir mau platform apapun, handphone apapun. Semuanya ada. Oke, dan jika Anda memiliki banyak lokasi, misalnya Anda memiliki berbagai restoran yang ingin diiklankan, berbagai kafe, berbagai bioskop atau karaoke, semuanya bisa. Anda dapat menyetel lokasi tersebut dengan dari Google Business School, tinggal mengimpor lokasi tersebut dari file-filenya. Jadi filenya nanti dimasukkan semua alamat dan lokasi bisnis Anda, tinggal di-upload, dan Anda juga bisa menemukan info lebih lanjutnya dari halaman bantuan Google jika ada yang kurang jelas. Tapi sejauh ini semuanya kita coba untuk disederhanakan sehingga bisa langsung digunakan tanpa perlu bantuan banyak. Oke, jadi kita ada pop quiz ketiga. Wah, sudah terasa fokus. Menarik sekali nih. Oke, pertanyaannya apa nih? Oke, pop quiz ketiga ini cepat saja. Apa keuntungan memiliki aplikasi seluler mobile application Google Business School? Jadi Anda bisa memberikan jawaban singkat. Anda juga bisa memberikan jawaban Anda untuk pertanyaan kedua, yaitu bagaimana jika saya memiliki berbagai lokasi di Google Business School? Jawabannya nanti bisa ditulis atau bisa dipertimbangkan. Dan kemudian seperti biasa kita akan berikan mungkin 60 detik dan kita mulai dari sekarang.
Iya. Baik. Sudah. Oke, waktunya habis. Jadi sekarang kita lihat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pop quiz ketiga kita. Apa keuntungan memiliki aplikasi seluler atau mobile application Google Business School untuk Anda sebagai pebisnis? Jawabannya singkat saja, 3 saja sebenarnya. 1, Anda bisa mengakses profil bisnis Anda kapan saja dan di mana saja. Ada yang benar juga ini jawabannya. Iya. Yang kedua, Anda bisa mengupdate jam buka, foto, informasi bisnis Anda dengan seketika. Ketiga, Anda bisa merespon ulasan rating, post, conversation Anda dengan lebih produktif. Jadi misalnya Anda terjebak di macet, ada perlu melakukan sesuatu yang produktif. Tinggal pergi ke Google Business School dan mungkin update saja lokasi atau mungkin sharing dengan apa yang Anda rasakan sebagai sebuah bisnis. Dan banyak lagi. Dan bagaimana jika Anda memiliki berbagai lokasi di Google Business School? Jawabannya seperti yang saya bilangkan, tinggal gunakan fitur bulk upload dari platform Google Business School karena ini bisa dilakukan. Oke. Dan agenda kita yang ketiga adalah bagaimana cara kita memaksimalkan hasil dengan Google Business School. Nah, kembali ke saya lagi nih ya. Oke, menarik sekali, kita sudah hampir di akhir ya. Jadi sekarang adalah lebih banyak ke arah kesimpulan. Oke. Nah, bagaimana menciptakan identitas bisnis Anda di Google dengan Google Business School? Oke. Yang ada 3 poin yang saya mau sampaikan adalah ciptakan dan kelola identitas bisnis online Anda. Yang kedua adalah bagaimana membangun hubungan dengan konsumen Anda. Yang ketiga adalah jangkau pelanggan lama dan dapatkan konsumen yang baru. Oke. Nah, sekarang ada daftar mendasar dari Google Business School ya. Ya, tentunya ini seperti to-do list gitu ya. Apa saja sih yang harus dilakukan? Mungkin yang pertama adalah seperti yang tadi rekan Yoshi sampaikan, bagaimana sih aplikasi ini memang sudah dibuat sedemikian rupa, sedemikian efektif untuk bisa diakses di jaringan seluler, yaitu download aplikasi Google Business School atau Google My Business, terus buat atau ambil hal milik dari Google Plus Anda sebagai media sosial, verifikasi halaman Google Plus Anda, lengkapi informasi, upload foto, video, dan memancing konsumen dengan memberikan ulasan atau rating, dan berinteraksi dengan cara membalas ulasan-ulasan tersebut atau merespon ulasan tersebut, dan bangun komunitas online. Ini penting sekali. Ini mungkin cukup dasar saja, basics, tapi tentu ada hal yang lebih yang bisa kita share untuk Anda yang sedang menonton sekarang. Satu hal lagi mengenai praktik terbaik. Praktik terbaik dari penampilan Google Business School. Jadi bagaimana penampilan profil dari Google Plus Anda. Seperti tadi rekan Yosi bilang bahwa mungkin profil nggak perlu 100%, tapi tentunya kita perlu memberikan informasi mengenai siapa sih kita, gitu ya. Jadi masukkan pautan atau link, kata kunci yang relevan di deskripsi mengenai page Anda. Terus sempurnakan profil bisnis Anda dengan foto-foto display yang menarik. Misalnya ada artis yang datang, mungkin bisa ambil selfie gitu ya sama artis. Terus juga yang kedua adalah akun Google Plus, YouTube, dan situs Anda. Jadi klaim URL yang custom ya untuk akun Google Plus Anda, gabungan identitas YouTube dan Google Plus Anda, dan tambahkan rencana atau badge Google Plus dan YouTube ke situs Anda. Ini artinya apa? Artinya menggabungkan semua fitur dari Google. Ya, dan enaknya Google ini apa? Jadi satu email untuk semuanya. Artinya apa? Artinya ketika Anda menggunakan email, misalnya Yoshi @business.coklat.com. businesscoklat.com. Nah, bagaimana dari itu kita pakai semuanya untuk AdWords, untuk YouTube, untuk Google Plus, dan untuk situs Anda. Oke. Yang ketiga, yang tak kalah pentingnya, dihubungkan ulasan, review, dan rating itu penting. Bagaimana kita berinteraksi. Dan pastikan kita memberikan respon, ulasan, dan review dari pelanggan kita. Dan tadi itu mengenai penampilan, sekarang ini mengenai mungkin lebih mendasarnya bagaimana membangun engagement. Engagement ya, ini penting sekali juga. Jadi bagaimana Anda misalnya nih satu minggu satu posting per minggu gitu ya, mengenai apa sih produk terbaru atau ada update terbaru. Penting sekali karena supaya pelanggan Anda tuh tetap tahu informasinya apa. Siapa tahu Anda punya menu baru gitu ya, sehingga pelanggan Anda datang kembali. Dan pelanggan Anda bisa memanggil teman-temannya, komunitas mereka untuk datang ke tempat Anda. Ini luar biasa sekali. Ini butuh waktu sedikit, tapi ini diperlukan untuk membangun eksistensial Anda. Betul. Dan melihat, memberitahukan kepada calon pengguna bahwa halaman Anda, bisnis Anda itu aktif. Ramai. Betul sekali. Dan yang ketiga, misalnya memberi ulasan, ini seperti yang kita bahas ya. Mungkin sekarang rekan-rekan udah tahu nih di kepala mereka ulasan. Oke, yang kedua adalah G+ event atau acara. Ya, ini acara ini kalau boleh kita bilang ini seperti kopi darat begitu ya. Ketemu dengan event, bagaimana sharing tips, misalnya juga ada
misalnya apa, acara apresiasi terhadap pelanggan-pelanggan yang ada, misalnya acara diskon. Pada hari ini kita merayakan 10 tahun dari bisnis coklat kita ya, misalnya seperti itu bisa diputar. Jadi mungkin sebagai informasi, G Plus Events ini berarti Anda bisa bertatap muka melalui Hangout, melalui Skype, tidak harus datang fisik ya, tapi menggunakan fitur Hangout itu kita bisa berinteraksi melalui video ya, jadi face to face. Gitu. Jadi seperti virtual. Acara masak bersama, atau diskusi apa sih yang menarik, atau semacam berdiskusi buku. Betul, atau tips bagaimana membuat kue coklat yang enak, gitu ya. Oke, terus yang ketiga adalah komunitas, dan sekali lagi ulasan komunitas. Komunitas ini penting sekali karena bagaimana Anda bisa membangun profil Anda sebagai industri expert atau ahli industri, dan pastikan post Anda akan secara otomatis muncul di halaman Google Plus. Jadi semakin banyak komunitas kita, semakin besar jaringan kita, semakin banyak orang mengetahui bisnis kita, dan semakin banyak pelanggan yang datang mencari Anda. Mencari kita semua. Ini cukup menarik karena dengan Google Business School, apa yang bisa Anda lakukan? Misalnya saja ada satu pelanggan Anda yang mengalami kesulitan dengan salah satu produk yang Anda jual. Mungkin nggak perlu telepon lagi, tinggal langsung bisa lihat, oh saya lihatkan dulu, ini masalah yang saya alami. Bagaimana cara Anda sebagai industri expert membantu saya? Betul, jadi komunitas juga penting sekali ya. Ini seperti technical support, begitu mungkin ya untuk produk beberapa. Jadi possibilities-nya cukup besar. Apa yang bisa Betul, dan ini fitur favorit saya sebelumnya. Yaitu Hangout, di mana kita bisa bertatap muka secara virtual. Misalnya rekan pengiklan klien Anda di Kalimantan, dan Anda di Jakarta. Tidak perlu kita temukan dengan cara langsung ke Kalimantan, bisa juga ya. Tapi kita bisa juga melalui Hangout, kita bisa berdiskusi dan berbincang-bincang. Nah, yang terakhir adalah butuh bantuan. Nah, kita sudah mencapai akhir ya, jadi rekan-rekan tetaplah di tempat ini, karena nanti seperti saya bilang tadi, bahwa ketika Anda mengikuti sampai akhir dan mengisi survei, ada dua pemenang yang untuk akan goodies dari Google yang bisa dari mug, plushie, atau mungkin kaos, pensil, dan lainnya sebagainya. Oke, butuh bantuan, tidak perlu khawatir karena Anda bisa tinggal ke support.google.com/business. Oke? Dan untuk memulai google.com/business. Dan apa saja yang Anda butuh, mungkin diperlukan bantuannya. Anda jika Anda memerlukan bantuan, bisa langsung pergi ke halaman Google Business School untuk frequently asked questions atau FAQ dengan artikel untuk membantu implementasi fitur-fitur yang ada. Kedua, Anda juga bisa berbincang dengan tim spesialis melalui phone, email, atau chat. Dan opsi yang ketiga, Anda juga bisa bergabung dengan forum Google Business School dan komunitas Google Plus lainnya yang secara aktif bisa memberikan Anda saran, memberikan Anda komentar, memberikan Anda bantuan secara lebih cepat, dan mungkin secara Anda juga bisa menemukan partner-partner atau rekan komunitas bisnis lain yang membagikan share the same interest yang sama dengan Anda. Gitu. Oke. Dan mungkin sebelum saya mengganti halamannya, saya ulang lagi di support.google.com/business. Anda bisa menemukan hal-hal yang Anda perlukan di sana. Nah, jadi kita sampai di mungkin bisa kita bilang akhir dari Hangout on Air ini untuk Google Business School atau Google My Business. Tapi ini bukan berarti kita akan berakhir. Kita juga masih akan ada Q&A yang akan kita berikan, di mana kita akan memberikan waktu untuk Anda mungkin sekitar 2 atau 3 menit, 2-3 menit untuk memberikan pertanyaan, komentar, atau klarifikasi. Nanti akan kita jawab dalam 5 menit ke depan. Jadi saya akan memberikan Anda waktu untuk memberikan komentar dan pertanyaan Anda di chat box di Hangout on Air ini. Oke, saya tunggu pertanyaan dari Anda semua.
Oke. Ya, kita kembali lagi ya. Ya. Ya, senang sekali. Jadi kita sekarang sudah masuk ke sesi yang terakhir, ya. Jadi mengenai Q&A. Ya, Jadi Anda bertanya, kami menjawab. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu pertanyaan ini ya dari Bapak siapa? Coba kita lihat dulu nih. Pertanyaan pertamanya dari Bapak. Oh ya, ini Bapak Ya. Randa. Bapak Randa Saputra. Jadi pertanyaannya adalah kalau bisnis pribadi tanpa badan ya, ini maksudnya badan usaha ya, ini tanpa PT-CV ya. Jadi tidak perlu khawatir karena memang ketika Anda sudah memiliki sebuah bisnis, jadi ketika bisnis Anda memang memiliki lokasi fisik dan Anda bisa mendaftarkan alamat tersebut, dan yang penting adalah verifikasi. Jadi yang kita lihat adalah verifikasi ketika Anda sudah memberikan alamat yang tepat dan sesuai ketika kita kirimkan dan memang Anda bisa memverifikasi dan Anda dapat kodenya, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Jadi tidak perlu harus memiliki badan usaha. Ya. Pertanyaan kedua mungkin. Pertanyaan keduanya, bagaimana mengembangkan web atau blog dan mendapatkan penghasilan yang memuaskan? Sebetulnya ini Bapak Abdul. Sebenarnya pertanyaannya ini tidak dengan Google Businessku, tapi mungkin kita bisa jawab juga. Iya. Jadi ini lebih ke arah mengenai AdSense atau sebuah jaringan untuk publishers atau pemilik situs dan juga sedikit mengenai SEO. Tapi dari sisi Google Businessku, topik yang kita perbincangkan hari ini, yang bisa kami sarankan adalah dengan profil Google Businessku, Anda bisa mendatangkan traffic lebih banyak ke situs Anda. Betul. Dan ini bisa berharga karena sekali lagi dengan interaksi yang menarik, Anda bisa dipilih dan ini salah satu opsi penentuan apakah mau berdagang dengan Anda atau hal-hal lainnya. Tapi yang penting adalah sebetulnya basicnya Pak Anto, bahwa untuk mengembangkan web atau blog yang sukses itu adalah Anda harus memberikan konten yang unik dan juga memberikan sebuah informasi yang memang orang butuhkan gitu ya. Yang bernilai seperti kalau kita bisa lihat konten berita, terus ataupun juga opini atau ulasan seperti itu. Nah, ketika Anda memberikan sebuah konsep yang menarik dan memang bersyukur kalau memang belum ada di Indonesia, maka itu akan membantu untuk Anda berkembang secara cepat. Dan tentunya jangan meremehkan kekuatan dari jaringan sosial, media sosial, dan juga mesin penulisan Google melalui produk-produk yang kita miliki seperti Google AdWords, dan Anda juga bisa melihat dari blog juga bisa gitu ya. Terus Anda juga bisa melihat performa dari web Anda secara continuity ya, melalui Google Analytics seperti itu. Jadi kita banyak produk Pak Anto, tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa melihat produk mana yang tepat bagi Anda dan bisa mendapatkan objektif yang dari Anda. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaan misalnya ini moderasi. Oke, tadi dari Bapak Marsandre ya, bedanya dengan Google Plus Page seperti yang saya bilang, sebelum ini platformnya sedikit berbeda, tapi setelah 2014 kita gabungkan Google Plus Pages dengan Google Places untuk digabungkan menjadi Google Business. Jadi ini speak integrated atau updated version. Betul. Jadi ini penting sekali karena kita juga mendapatkan membuat sebuah pengalaman pengguna yang baik, di mana kita menggabungkan banyak sekali produk-produk menjadi satu kesatuan, sehingga ketika Anda sebagai pengguna, Anda masuk dalam produk kami atau platform kami dan Anda mendapatkan semua yang Anda inginkan. Dan kami juga menerapkan sistem seperti satu login untuk semua produk, dan alangkah baiknya jika memang Anda sudah memiliki AdWords, maka Anda bisa menggunakan alamat email AdWords Anda untuk mendaftar di Google Business. Ya. Dan mungkin jika saya boleh, mengenai ini, jika Anda ingin mengedit, tadi kan kita bahas mengenai ulasan, jadi Bapak Marsandre sekali lagi bertanya bagaimana cara memoderasi atau mereview respon yang negatif di Google Businessku. Ini menarik karena meskipun opsi untuk mengedit atau mengedit review tersebut ada, tapi salah satu cara yang paling kita rekomendasikan adalah bagaimana cara kita merubah review yang negatif itu menjadi review yang positif untuk menampilkan sisi yang baik dari bisnis Anda. Jadi Anda bisa menampilkan misalnya Anda berterima kasih atas feedback-nya. Ya, atau Anda memberikan seperti diskon gitu ya. Terima kasih atas feedback-nya, kami memberikan sebuah diskon atau ucapan terima kasih. Iya. Oke. Dan tampaknya kita sudah mendekati akhir acara. Nah, jadi jangan lupa isi surveinya, jadi survei itu penting. Dan bagi rekan-rekan yang sudah mengikuti Hangout on Air dari awal hingga akhir dan berpartisipasi dalam survei,
Anda memiliki peluang untuk mendapatkan hadiah menarik dari Google. Ada 2 pemenang untuk yang akan kami pilih nanti. Dan nanti kami akan kontak mengenai alamat detailnya seperti apa dan akan kami kirimkan. Dan hadiah ini bervariasi, jadi saya ingin menyampaikan sebuah disclaimer aja bahwa ini bervariasi. Jadi kami mulai dari ada kaos, mug, ballpoint, notes atau apapun itu juga dengan lama Google. Jadi tunggu apa lagi? Berpartisipasi dalam surveinya. Dan kita akan berjumpa kembali di Februari dengan topik yang lebih menarik lagi. Jadi kita akan memberikan informasinya melalui halaman Google+. Dan Anda tidak perlu khawatir kalau memang Anda terlewatkan webinar ini, maka Anda bisa melihat pada halaman YouTube ya. Dan memang semuanya sudah terekam di sana. Dan juga presentasi juga akan kami berikan. Jika Anda meninggalkan alamat email Anda di form feedback yang akan ditampilkan di halaman tersebut, di halaman Hangout on Air ini. Oke, kalau begitu, saya Purnomo dan saya Yoshi. Senang sekali bisa membawakan acara Google Business School pada kesempatan hari ini, tanggal 15 Januari 2015. Selamat tahun baru juga. Selamat tahun baru juga. Tak ada yang pernah bertemu mengucap selamat tahun baru. Dan sukses selalu untuk usaha Anda. Mari kita majukan bisnis online di Indonesia. Tahun Maju terus. Yuk.